Kisah ini dibuka dengan adegan menegangkan, di mana kita melihat seseorang berjalan terseok-seok di atas tali yang terentang. Para siswa bergosip tentang orang itu, bagaimana dia baru saja terlibat perkelahian lagi, dan betapa dia pembuat onar. Bahkan orang tuanya sendiri menganggapnya berbahaya. Semua orang berpikir dia terlalu berbahaya untuk dilihat. Dan itu wajar karena mereka tahu dia tidak bisa bergaul dengan baik. Mereka menghina penampilannya, berkomentar tentang dia yang tidak mau mewarnai rambutnya hitam. Bahkan warna salah satu matanya pun dianggap salah. Mereka menggunakannya untuk mengatakan dia terkutuk. Semua orang menganggapnya menjijikan. Dan akhirnya anak itu terjatuh dari tali. Barulah di sini kita melihat protagonis kita yang pemarah, bernama Sakura. Dia menjelaskan bahwa dia menyukai yang kuat dan tidak peduli dengan yang lemah. Di dekatnya, beberapa pria melecehkan seorang gadis. Dan Sakura bertanya apakah gadis itu mau dia melakukan sesuatu. Dia ingin sekali melempari mereka dengan telur. Tapi itu hanya akan membuang-buang telur yang bagus. Dia memperingatkan gadis itu untuk tidak terlalu tegang dan mencegahnya pergi. Sakura kemudian menjelaskan bahwa yang paling dia benci adalah orang lemah yang menganggap diri mereka kuat. Sakura kemudian menghampiri para pengganggu itu dan berkata bahwa masih terlalu pagi untuk bertingkah bodoh. Pemimpin mereka mencoba menyerang Sakura. Tetapi naasnya dia termasuk tipe yang paling dibenci Sakura. Sakura dengan mudah menjatuhkan pria itu dan bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi di kepalanya sehingga dia berpikir dia kuat padahal tidak. Sakura memerintahkan mereka untuk menghafal nama dan wajahnya sehingga mereka bisa memberitahu semua orang lemah yang mereka kenal untuk kabur saat melihatnya. Sakura memang bertipe psikopat karena dia juga ingin mereka mengetahui namanya supaya mereka bisa memberitahu semua orang kuat bagaimana cara menemukannya. Setelah menghajar para pengganggu itu, Sakura memperkenalkan dirinya sebagai Sakura Hakura dari SMA Furin. Dia pun beranjak pergi. Tapi gadis yang ditolongnya itu memanggilnya untuk mengucapkan terima kasih. Sakura kebingungan, bertanya-tanya apakah ucapan terima kasih itu ditujukan padanya. Lelaki itu pun membenarkan. Membuat Sakura gedek karena menurutnya dia tidak menolong gadis itu. Dia hanya menghajar orang-orang itu karena mereka menyebalkan. Sakura menolak tawaran perempuan itu untuk makan bersama. Tapi dia tetap saja memaksanya makan. Perempuan itu menyadari Sakura bukan dari kota ini dan jarang ada yang berkunjung. Dia menjelaskan kalau geng yang baru saja mereka hajar itu biang keladi masalah dan keamanan kota ini kacau balau. Perempuan itu pun mengaku bukan dari kota ini dan memperkenalkan dirinya sebagai Tachibana. Tachibana memperhatikan mata dan rambut Sakura yang rusak. Dan dia penasaran apakah Sakura mempermasalahkan hal itu. Dia mengaku kagum. Namun Sakura yang paranoid malah mengira Tachibana mengajaknya berkelahi. Biasanya orang jijik melihat penampilannya dan memintanya mengecat rambut. Sakura menjelaskan bahwa penampilan tidak penting dalam perkelahian. Dan itulah alasannya dia berada di Furin. SMA Furin terkenal dengan murid-murid yang nilainya jelek-jelek. Tapi mereka juga jago tawuran. Mereka adalah para berandal yang dikeluarkan dari sekolah lain dan berakhir di Furin. Di SMA Furin, perkelahian bagaikan rutinitas harian para muridnya. Hasrat mereka untuk bertarung begitu membara. Bahkan mereka tak segan adu jotos di hari libur. Sakura, dengan tekad yang kuat, bercita-cita untuk menjadi yang teratas. Tachibana menimpali bahwa ambisi Sakura terbilang tinggi. Sakura pun membalas dengan nada sarkasme, mengaku bahwa dia sama sekali tidak memiliki otak dan hanya pandai berkelahi. Bagi Sakura, tak ada yang lebih memuaskan selain menjadi nomor satu. Dan Furin adalah tempat yang tepat untuknya. Tachibana kemudian menyadari mengapa Sakura sudah memakai seragam sekolah padahal besok baru dimulainya masa belajar. Ternyata, Sakura tergesa-gesa karena dia baru pindah dan tidak memiliki pakaian lain. Jawaban Sakura justru kian menggoda Tachibana. Seperti biasa, Sakura menantang Tachibana untuk menyelesaikan perdebatan mereka di luar. Di saat yang sama, seorang pelanggan tua Tachibana hampir lupa tasnya. Sakura lah yang mengingatkannya. Sepulang dari rumah makan, Sakura masih memikirkan interaksi anehnya dengan Tachibana. Orang tua tadi memberinya permen dan menyuruh Tachibana mengucapkan terima kasih. Sakura, yang tak terbiasa dengan pujian, malah menyebut seluruh kota itu aneh, termasuk Tachibana. Dia menunjukkan bahwa Tachibana mengenakan seragam sekolah berandalan dan memiliki penampilan yang eksentrik. Tidak masuk akal bagi Sakura jika orang berterima kasih padanya. Orang normal seharusnya waspada dan tidak mempercayainya. Sakura pernah mengambil dompet seseorang dan mereka menuduhnya mencuri. Tachibana kemudian menjelaskan bahwa Sakura membuat pilihan yang tepat dengan datang ke Furin. Namun,
Dia mematahkan semangat Sakura dengan mengatakan bahwa tidak mungkin dia menjadi yang teratas. Dia bahkan menyatakan bahwa Sakura mungkin bukan siapa-siapa di sana, apalagi menjadi yang teratas. Sakura, yang merasa diremehkan, menunjukkan bahwa Tachibana tidak tahu seberapa kuat dia. Tachibana mengakui bahwa Sakura mungkin memiliki otot yang kuat, tetapi dia tidak akan mampu menjadi yang terbaik. Masalah utama Sakura adalah dia sendirian. Sakura menjadi marah dan menyatakan bahwa dia tidak lemah dan tidak perlu bergantung pada orang lain untuk menang. Saat dia beranjak pergi, Tachibana menjelaskan bahwa dia tidak berbicara tentang kekuatan fisik. Dia menyarankan Sakura untuk pergi menemui beberapa murid Furin karena dia akan mengerti maksudnya. Di dekatnya, sekelompok preman membuat keributan dan beberapa wanita malang berteriak meminta bantuan. Sakura menjumpai para preman itu dan pemimpinnya terkejut melihatnya. Dia menyebut murid-murid Furin sampah, tapi Sakura berusaha mengabaikannya. Pemimpin preman itu menunjukkan bahwa dia masih ingat wajah Sakura dan mengejek penampilannya. Pria itu terkejut ketika menyadari bahwa warna rambut dan mata Sakura memang asli. Dia dan teman-temannya mengira Sakura hanya melakukan cosplay yang buruk. Tapi Sakura menegaskan bahwa itu memang asli dan bahkan lebih menjijikan. Sakura tersenyum karena dia sudah terbiasa dengan reaksi seperti ini terhadap penampilannya. Rasa jijik ini sudah menjadi bagian hidupnya. Tapi dia tidak peduli karena dia sudah menerimanya. Sakura masih ingin merasa berharga. Jika dia bisa mengalahkan siapapun yang ada di depannya, maka dia bisa merasa lebih baik dari mereka. Masalahnya adalah Sakura tidak bisa berhenti memikirkan perkataan Tachibana tentang dia yang tidak akan menjadi yang teratas karena dia sendirian. Pemimpin preman itu menyatakan bahwa gengnya akan memulai perang melawan Furin karena Sakura meninjunya. Tapi Sakura tidak peduli. Dia masih fokus pada kata-kata Tachibana saat dia memukul pemimpin itu lagi dan menyatakan bahwa dia bukanlah orang yang menghindar dari orang lain. Sakura mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya tentang penampilannya. Dia tidak mengerti bagaimana orang-orang bisa bersikap seperti itu. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa dia terlihat aneh. Tapi dia tidak pernah melakukan apapun kepada orang yang menghinanya. Inilah dirinya yang sebenarnya. Sakura mulai memukuli sekelompok besar preman itu. Dalam pikirannya, selama dia adalah petarung terkuat dan terbaik, dia akan menjadi yang teratas. Menjadi sendirian tidak ada hubungannya dengan itu. Geng preman itu mencoba menyerangnya bareng-bareng. Tapi sia-sia aja sih. Sakura jauh lebih jago dibandingin mereka. Sakura langsung menghabisi semua yang berani deketin dia. Dan pertarungannya benar-benar gak imbang. Meskipun Sakura kalah jumlah, cuma pas lagi seru-serunya nih, salah satu preman malah nyandera Tachibana. Tapi tindakan bodohnya itu berujung petaka sih, karena langsung dihabisi sama Sakura. Tachibana sih berterima kasih, tapi Sakura malah bilang lagi kalau preman itu cuma bikin dia sebel. Ternyata para preman itu juga bawa pisau. Jadi Sakura ngomel-ngomel ke mereka suruh mainnya bersih aja. Ada satu lagi yang coba nyerang dari belakang, tapi dia malah kena batunya. Sakura sih masih terus ngehajar mereka. Tapi dia tertahan di satu tempat karena harus jagain Tachibana. Dia bingung kenapa dia ngelindungin Tachibana dan nginget-nginget kalau nolong orang lain tuh gak pernah ada untungnya. Tapi ya, dia tetap aja ngelindungin Tachibana. Tapi tiba-tiba ada preman yang nyerang Sakura pakai pisau dan nyiris kakinya. Sakura jadi bener-bener terpojok nih. Dan dia kepikiran kenapa dia gak kabur aja. Dia nanya-nanya lagi ke dirinya sendiri kenapa dia nolongin Tachibana dan bersiap-siap mau ngebacok kepalanya pakai tongkat bisbol. Tapi pas mau nyerang, ada orang yang ngehalangin dan Sakura kaget lihat orang itu pakai seragam Furin. Orang itu ngeblok serangan pakai punggungnya dan ngingetin Tachibana gak boleh bilang ke siapa-siapa kalau dia tadi dalam bahaya. Orang itu langsung melibas preman yang bawa tongkat bisbol dan ngomel-ngomel ke para preman itu karena bikin onar di kotanya. Temen-temennya orang itu pun datang. Dan orang itu ngamuk ke geng preman itu kalau mereka bakal kena masalah besar. Pas sudah ada bala bantuan, mereka malah kecewa karena musuhnya cuma sedikit dan gak ada yang perlu dilawan. Sakura sih bingung banget, gak ngerti kenapa Furan mau nolongin dia. Para preman itu ketakutan pas ngeliat yang namanya Hiragi. Tapi mereka yakin bisa menang karena jumlah mereka jauh lebih banyak. Hiragi malah ngasih perintah ke anak buahnya buat cepet-cepet ngurusin para preman itu. Dan mereka langsung menghajar mereka semua. Salah satu preman mau nyerang Sakura, tapi Sakura nggak bisa ngapa-ngapain karena kakinya luka. Untungnya, Hiragi nolongin dia lagi dan nyuruh Sakura minggir kalau dia terluka. Sakura marah dan ngomong kalau Hiragi bukan bosnya. Dan dia bilang kalau para preman itu harus dilawan sama dia. Tapi Hiragi malah nyuruh Sakura diam dan gak boleh gerak.
Karena kalau dia gerak nanti makin susah buat dilindungin. Sakura bener-bener kaget dan ngeliat ke sekelilingnya. Dan dia dengar suara orang-orang yang ngasih semangat ke anak-anak Furin. Sakura gak percaya sama apa yang dia dengar. Dan Tachibana ngingetin Sakura kalau dia bilang dulunya keamanan di kota ini gak ada. Tapi sekarang udah beda. Semua itu berkat anak-anak Furin. Hal pertama yang mereka lakuin adalah ngasih pengumuman di pintu masuk kota. Pengumuman itu bilang kalau ada orang yang bikin masalah di kota ini dan ngerugiin orang lain, anak-anak Furin yang bakal ngurusin mereka. Gak peduli siapa orang itu. Tachibana cerita kalau penduduk kota ngasih nama baru ke anak-anak Furin karena mereka ngelindungin kota. Mereka dipanggil perisai Bofuran kota yang artinya penangkis angin. Setelah pertarungan, semua warga kota keluar buat ngucapin terima kasih ke anak-anak Furin. Dulu sih mereka dikenal sebagai preman kelas bawah. Tapi sekarang anak-anak Furin udah dihormati sama masyarakat. Tapi anak-anak Furan ini masih suka berantem sih, walaupun dibenci. Mereka dicintai sama semua orang, dan yang terpenting, mereka dibutuhkan. Sakura kaget banget ngeliat betapa berbedanya kota ini karena anak-anak Furan ini diperlakukan kayak pahlawan. Penampilan mereka emang kayak preman, dan mereka juga suka berantem. Tapi gak ada yang takut sama mereka. Sakura bener-bener kebanjiran emosi, dan dia kaget pas orang-orang bilang dia udah ngelakuin hal yang bagus dengan nahan diri. Bahkan ada ibu-ibu tua yang mau ngobatin lukanya Sakura. Tapi Sakura gak mau nerima semua kebaikan itu dan ngomel-ngomel suruh mereka semua berhenti. Tachibana dengan tenang ngobatin lukanya Sakura dan ngingetin dia kalau dia bilang dia sendirian. Tapi Tachibana bilang kalau dia langsung tahu kalau Sakura gak milih buat sendirian. Dia gak ngerti sepenuhnya. Tapi dia bilang kalau orang-orang di kota ini butuh kekuatan Sakura. Sakura gak bisa nerima semua yang terjadi. Dan dia bilang kalau dia gak butuh siapa-siapa dan gak mau terlibat. Tachibana langsung ngebantah dan bilang kalau tindakan Sakura ngomong yang lain. Dia ngingetin Sakura soal tasnya yang hampir lupa. Dan dia juga udah berjuang keras buat ngelindungin Sakura. Tachibana ngasih tahu kalau Sakura sebenarnya belum nyerah sama orang lain. Dan dia gak perlu nyerah, paling gak. Tachibana bilang kalau dia gak bakal ninggalin Sakura. Jadi dia minta Sakura buat ngeliat ke arah dia juga. Tachibana yakin kalau ini cara Sakura buat jadi apa yang dia mau. Sakura masih bingung nerima semua ini. Dan dia langsung lari kencang ke arah lain. Dia lompat ke udara dan ngeliat gimana anak-anak Furan yang dulunya preman sekarang malah jadi pahlawan. Dia ngaku kalau semua hal tentang Jeti perisai kota kedengeran keren banget. Dan dia benar-benar ngelemparin pemimpin geng yang neror kota. Semua orang ngeliatin Sakura dengan kaget. Dan dia nanya-nanya apakah orang-orang bakal tetap ngeliatin dia. Ternyata ini cerita tentang gimana seorang cowok buangan yang cuma bisa bertarung bisa jadi pahlawan kota. Beberapa waktu kemudian, Sakura datang ke restoran Tachibana. Kesel banget karena harus gendong nenek tua Sato. Dia takut nenek Sato bakal jatuh dari punggungnya. Tapi nenek Sato malah nyuruh dia cepetan jalan. Nenek Sato ngagetin Sakura dengan turun dari punggungnya. Dan Sakura marah banget karena nenek Sato bilang pinggulnya sakit dan gak bisa jalan. Nenek Sato ngasih terima kasih ke Sakura. Tapi Sakura masih bingung gimana nerima kebaikan kayak gitu. Tachibana ngelarang Sakura pergi dan ngasih dia makanan karena hari itu adalah upacara penerimaan mereka di sekolah. Masih terlalu pagi. Jadi Sakura sekali lagi bilang kalau dia nggak sabar buat pergi ke sekolah. Dia ngelak. Tapi Tachibana tahu banget kalau Sakura pengen cepet-cepet ke sekolah karena di Furin ada banyak orang yang menarik. Saat itu, ada anak bernama Nirei yang datang dan langsung jatuh tertelungkup. Dia nanya ke Tachibana gimana pendapatnya tentang seragam baru Nirei. Tapi Sakura malah bilang kalau di jaket Nirei masih ada labelnya. Nirei ngelepas semua label di pakaiannya. Dan Tachibana ngasih tahu Sakura kalau mereka berdua bakal di kelas yang sama. Nirei ngeliatin rambut dan mata Sakura yang aneh. Jadi Sakura mikir kalau Nirei mungkin gak suka sama dia. Nirei kaget sama sikap Sakura. Dan dia mikir kalau Sakura pasti ngalamin masa-masa yang berat. Selalu stres di usianya yang masih muda. Nirei penasaran kenapa ada orang yang beda kayak Sakura datang ke kota mereka. Sakura dimarahin. Tapi Tachibana ngasih tahu kalau Nirei emang gitu sama semua orang. Nirei semangat banget ngejelasin kalau SMA Furin gak kayak sekolah biasa. Para murid Furin itu selalu ngelindungin penduduk kota. Mereka ngebelah yang lemah dan ngelemparin yang jahat. Jadi mereka tuh pahlawan keadilan. Semua orang yang datang ke Furin kagum sama mereka. Dan mereka semua pengen bantu ngelindungin kota juga. Nirei salah satunya. Tapi dia bingung kenapa orang yang gak ada hubungannya sama Furin kayak Sakura datang ke kota mereka.
Sakura langsung bilang kalau dia datang ke sana buat ngambil posisi teratas. Melindungin kota sih bagus. Tapi di sana banyak orang kuat. Dan Sakura cuma pengen Jetty yang terbaik di antara mereka. Nirei Jetty serius banget. Dan dia bilang ke Sakura kalau dia nggak boleh ngomong hal-hal yang nggak mungkin dia lakuin. Alasannya bilang gitu karena dia takut Sakura bakal botak. Sakura udah bosen banget sama kelakuan Nirei yang sok lucu. Jetty dia ngajak Nirei berantem. Tapi udah terlambat. Nirei harus pergi karena dia mau patroli kota 3 kali sebelum upacara penerimaan. Dia bilang kalau mulai hari itu dia bakal jadi pahlawan keadilan. Tapi dia kelihatan canggung banget pas ngomong itu. Tachibana ngeliat kalau Nirei lucu banget. Tapi Sakura nggak percaya kalau orang tolol kayak Nirei pengen jadi pahlawan keadilan. Tachibana kaget pas Sakura ngomongin penampilan orang lain. Tapi yang dimaksud Sakura tuh tipe cowok kayak Nirei yang selalu takut berkelahi. Baginya, gak ada yang lebih seru daripada berkelahi. Tachibana bilang kalau itu cuma asumsi Sakura. Tapi Sakura bilang kalau dia udah sering ngeliat orang kayak Nirei. Tachibana kemudian ngasih pelajaran ke Sakura. Dia ngeliatin kalau warna buah kopi beda banget sama biji kopi yang dia simpan di toples. Maksudnya tuh, kalau kita ngeliat sesuatu dari satu sudut pandang aja, kita nggak bakal tahu gimana bentuk aslinya. Tachibana bilang kalau Sakura nggak boleh langsung ngambil kesimpulan tentang orang lain. Dan dia harus kenal orang lebih baik dulu biar tahu gimana kepribadian mereka. Sakura ngerti pelajaran yang berharga ini. Tapi dia cuma mikir kalau yang dimaksud Tachibana tuh Nirei itu petarung yang bagus. Tachibana kecewa karena dia mikir kalau Sakura cuma peduli sama pertarungan. Setelah dia pergi, Sakura masih mikir kalau dia benar. Saat itu, dia dihentikan sama tukang roti dan ditawarin roti gratis. Sakura bingung banget. Jadi tukang roti itu ngejelasin kalau anak-anak yang takut selalu membantu di luar kota. Dan dia cuma pengen ngasih sesuatu sebagai balasan. Mereka tahu kalau Sakura yang ngalahin geng preman kemarin. Dan ngasih tahu kalau semua orang lagi ngomongin dia. Sakura nggak tahu gimana ngerespon pujian itu dan langsung pergi. Tapi tukang roti itu ngepaksa dia buat ngambil beberapa roti lapis buat makan siang. Pas Sakura jalan-jalan di kota, dia ngeliat beberapa orang lain yang ngasih dia perlakuan yang sama. Sakura nggak ngerti apa yang lagi terjadi. Dan dia nanya-nanya kenapa semua orang di kota ini baik banget sama dia. Mereka terlalu baik ke cowok kayak dia. Tapi Sakura sadar kalau dia cuma ngira-ngira kalau mereka bakal ngelakuin hal yang buruk. Saat itu, Sakura kaget pas ada cewek yang minta tolong sama dia. Di gang sempit, Nirei lagi dikeroyok karena ngelindungin cewek dari cowok yang mau ngelecekinnya. Para cowok itu ngeledek Nirei karena ngira dia bisa ngelindungin kota. Dan mereka bilang kalau Nirei yang butuh dilindungin. Nirei nyoba ngasih peringatan ke mereka, tapi malah didorong. Para cowok itu kaget pas Nirei bilang kalau mereka yang bikin orang sakit atau bikin onar di kota bakal dibersihkan. Semua cowok itu ngetawain Nirei dan bilang kalau cuma cowok di acara superhero yang ngomong kayak gitu. Pemimpin mereka marah banget dan bilang kalau Nirei mau jadi windbreaker cat, dia tetap bakal dibersihkan. Pemimpin itu bersiap nyerang Nirei, tapi Sakura datang tepat waktu buat nolongin Nirei. Nirei kaget dan nanya kenapa Sakura nolongin dia. Tapi Sakura nggak peduli sama dia. Para pengganggu ngetawain Sakura pas dia dateng buat nolongin Nirei. Tapi Sakura malah ngerasa terhina. Dia bilang kalau mereka salah. Dan dia cuma benci orang lemah yang ngerasa kuat. Sakura bilang kalau sikap mereka bikin dia muak. Jadi para pengganggu itu mau ngasih tahu dia apa yang bisa mereka lakuin. Nirei khawatir sama keselamatan Sakura karena dia yakin Sakura nggak bakal bisa ngalahin mereka sendirian. Tapi ternyata nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena beberapa detik kemudian, para pengganggu itu udah pingsan semua. Nirei kaget banget pas Sakura ngalahin mereka dengan cepat. Dan dia nanya-nanya siapa Sakura sebenarnya. Nirei jadi takut sama Sakura, tapi dia tetap ngasih terima kasih ke Sakura udah nolongin dia. Dia yakin Sakura kecewa karena orang kayak dia bisa ngeliat dan bersekolah di SMA Furin. Tapi Sakura bilang kalau dia nggak nolongin Nirei. Sakura bilang kalau Nirei itu tipikal orang yang nyari masalah. Dan dia ngingetin Nirei buat tahu batasan kemampuannya. Nirei ngejelasin kalau dia selalu dikeroyok pas SMP. Suatu hari dia diselamatkan sama orang dari Furin. Dan orang itu adalah orang yang biasanya dia takuti. Orang itu keren banget pas nolongin Nirei. Jadi Nirei pengen jadi kayak dia. Nirei dateng ke Furin buat jadi pahlawan kayak orang itu. Tapi dia malah nyerah pas ngeliat kalau dia nggak becus. Sakura mikir tentang bagaimana dia ngira kalau Nirei itu orang yang suka berkelahi. Tapi ternyata Nirei emang cuma ngebelah diri. Sakura bilang ke Nirei kalau dia emang lemah. Tapi bukan berarti dia nggak bisa jadi lebih kuat. Nirei kaget.
Dan cewek yang dia lindungi dateng buat ngasih terima kasih ke Sakura udah nolongin dia. Dia juga ngasih terima kasih ke Nirei. Tapi dia langsung pergi dari situ. Nirei ngehalangin Sakura dan ngeluarin buku catatannya lagi. Dia nanyain Sakura tentang tinggi badannya, berat badannya, golongan darahnya, dan hobinya. Nirei kayak terobsesi buat nganalisa Sakura dan ngecatat semuanya. Sakura akhirnya ngebentak Nirei. Dan Nirei ngejelasin kalau dia cuma suka ngumpulin data tentang cowok yang dia suka dan dia anggap keren. Sakura nyerah aja. Dan Nirei nganggap ini sebagai lampu hijau buat ngedekatin Sakura. Nirei nawarin buat nganterin Sakura keliling kota dan bilang kalau dia nggak jago berantem. Tapi dia tahu banget semua seluk-beluk kota dan orang-orang yang tinggal di sana. Sakura kaget pas Nirei bilang kalau dia bisa nganterin Sakura sampai ke puncak. Nirei ngajak Sakura pergi. Tapi dia malah sibuk makan roti karena dia lapar banget setelah berantem. Sakura kaget dengan betapa enaknya rotinya. Dan Nirei juga seneng makan rotinya. Tapi dia sadar kalau mereka harus cepat-cepat ke sekolah. Akhirnya mereka sampai di sekolah. Dan Sakura semangat banget karena dia ngira bakal banyak orang kayak orang-orang yang dia temui sebelumnya. Nirei ngeliat daftar kelas dan seneng banget pas tahu kalau dia sekelas sama Sakura. Nirei kagum banget sama nama-nama di daftar kelasnya. Tapi dia nggak kenal sama mereka secara pribadi. Dia cuma ngagumin mereka aja. Sakura nggak peduli sama siapa yang sekelas sama dia. Tapi Nirei bilang kalau mereka bakal ngabisin banyak waktu sama orang-orang itu. Saat itu, Nirei kaget pas ngeliat satu nama di daftar kelas dan Sakura langsung jadi lemes. Nirei lupa nama itu dan ngajak Sakura buat bersikap ramah ke semua orang di kelas. Dia bahkan ngajak Sakura buat senyum ke semua orang. Sakura kira Nirei bercanda. Tapi Nirei bilang kalau anggota Bofuren ngumpul buat ngelindungin kota. Sakura nggak berasal dari kota itu. Jadi cowok-cowok di sana pasti nggak bakal suka sama dia. Dan mereka bakal nanya kenapa dia datang ke Furin. Nirei bilang kalau penting banget buat ngasih tahu kalau Sakura nggak berbahaya dan bukan musuh Bofuren. Sakura nggak dengerin omongan Nirei sama sekali. Nirei bingung dan Sakura bilang kalau dia lagi bersiap-siap buat apapun yang bakal terjadi. Nirei kecewa karena Sakura gak dengerin omongannya dan dia ngasih tahu kalau sebagai orang luar, kesalahpahaman kecil aja bisa bikin seluruh sekolah benci sama dia. Sakura gak peduli kalau semua orang benci sama dia dan dia ngingetin Nirei kalau dia datang ke sana buat ngerebut posisi teratas. Pas Sakura masuk ke kelas, Nirei ngerasa ngeri pas dia ngeliat semua orang ngeliatin Sakura. Kelasnya penuh sama murid-murid yang kelihatan sangar. Tapi Sakura seneng banget. Salah satu murid ngenalin diri ke Sakura. Tapi Sakura langsung waspada. Nirei minta maaf ke Sakura dan langsung ngenalin murid itu dari bukunya. Tapi murid itu bilang kalau namanya Leonardo DiCaprio. Sakura langsung jatuh cinta sama dia dan Nirei gak nyangka kalau cowok yang kelihatan dingin kayak gitu bisa ngelucu. Nirei tahu kalau nama asli murid itu bukan Leonardo DiCaprio dan dia bilang kalau penutup matanya ngambil roh Tiongkok kuno di mata kanannya. Sakura udah kesel banget pas dia sadar kalau murid itu cuma ngomong ngelantur. Tapi So langsung serius dan ngedeketin Sakura. Suasana jadi tegang banget karena Nirei takut kalau orang luar kayak Sakura bakal diperlakukan kayak orang aneh. Sakura udah siap buat berantem dan Nirei takut gak ada cara buat ngehalangin dia. Saat itu, Nirei kaget pas So cuma ngepluk pundak Sakura dan ngasih pujian ke Sakura karena udah jadi bintang tawuran yang terjadi sehari sebelumnya. Murid-murid lain nanya apa yang So bicarakan. Jadi So ngejelasin kalau sebelum Hiragi datang ke tawuran, Sakura lah yang udah ngelindungin kota duluan. Nirei gak tahu sama sekali tentang hal ini dan murid-murid lain mulai ngumpul di sekitar Sakura. Ada rumor tentang murid yang gak dikenal yang pakai seragam Furin dan mereka seneng banget karena orang ini udah ngebantu kota. Tapi mereka agak terlalu deket sama Sakura sampai bikin Nirei gak nyaman. Tapi dia mikir kalau ini lebih baik daripada mereka ngebenci Sakura. Jelas banget kalau mereka gak bakal ngebenci Sakura. Jadi Nirei tenang karena orang yang dia takutin sebelumnya seharusnya baik-baik aja sama Sakura juga. Orang-orang masih nanya-nanya kenapa Sakura datang ke Furin. Jadi Sakura bilang kalau dia datang ke sana buat ngerebut posisi teratas. Semua orang kaget pas Sakura bilang kalau dia gak datang ke sana buat ngerjain mereka. Nirei ngejelasin kalau Sakura gak berniat jahat, tapi Sakura malah bilang kalau dia emang berniat jahat. Tapi Nirei ngehalangin dia dan ngomongin ke murid-murid lain buat ngebiarin dia ngurusin hal ini. Saat itu, ada yang ngelempar meja ke arah mereka, dan orang yang ngelempar mejanya itu murid yang paling serem di kelas. Sakura kelihatan semangat banget buat ngelawan. Tapi Nirei ngelarang dia buat ngelawan orang ini. Orang itu adalah murid paling berbahaya di kelasnya dan mungkin juga di seluruh sekolah. Namanya Kyotaro.
Sakura bilang kalau dia lebih suka ngelawan orang gila kayak Kyotaro. Kyotaro langsung marah dan bilang kalau dia bakal ngelemparin Sakura ke tanah. Kyotaro melontarin pukulan yang kuat. Tapi Mirai kaget pas ngeliat Sakura nghindarin pukulan itu. Sakura juga ngehindarin pukulan Kyotaro berikutnya dan bilang kalau Kyotaro adalah tipe orang yang dia harapkan ada di Furin. Kyotaro semakin kesal. Dan ini yang pengen banget dilihat sama Sakura. Mirai ketakutan. Tapi dia juga senang pas ngeliat pertarungan antara Sakura dan Kyotaro. Ternyata, kesalahan Sakura adalah karena dia bilang kalau dia bakal jeti yang teratas di depan Kyotaro. Sakura ngusahain yang terbaik buat ngehindarin semua serangan Kyotaro sambil ngejelasin kalau Kyotaro udah datang ke SMA Furin sejak dia masih SMP. Sebagai pengakuan atas tekadnya, Kyotaro adalah satu-satunya orang yang diizinkan buat ngasih nama Bofurin sebelum nama itu resmi dipakai. Dia punya kesetiaan yang luar biasa terhadap anjing top. Jadi dia dijuluki fanatik anjing top. Siswa lain ngehubungin guru buat ngehentiin pertarungan itu karena dia yakin nyawa Sakura bakal diambil sama Kyotaro. Tapi semua orang kaget pas Sakura ngehindarin serangan Kyotaro lagi dan ngelawan balik. Sakura ngasih tahu kalau Kyotaro tuh cuma fanatik anjing top, yang artinya dia nggak bisa mikir sendiri. Dia bahkan mungkin nggak bisa ngambil keputusannya sendiri. Jadi Sakura bilang kalau cowok kayak gitu nggak bakal bisa ngalahin dia. Kyotaro udah berlumuran darah dan marah banget. Jadi mereka berdua berantem lagi. Tapi pertarungan mereka disela sama pengumuman. Orang di ujung sana ngeraba-raba mikrofon. Tapi akhirnya dia ngasih sambutan buat semua murid di Furin. Sakura kesal karena diganggu. Jadi dia pengen balik lagi ke pertarungan. Tapi murid-murid lain lebih fokus ke pengumuman itu. Dan Sakura nanya-nanya siapa cowok yang bisa ngambil perhatian mereka. Cowok itu ngenalin dirinya sebagai Umemiya. Dan Sakura sadar kalau dia adalah anjing top Furin. Orang terkuat di Furin. Semua orang nungguin dengan semangat apa yang dia mau omongin. Tapi Umemiya bilang kalau dia lupa. Dia malah ngasih saran ke semua orang buat nikmatin masa muda mereka. Mereka sekarang udah di SMA. Jadi mereka harus ngebuat banyak kenangan. Dia ngajak semua orang buat pergi ke pantai dan beli es serut. Mirai nggak percaya sama apa yang dia dengar dari cowok tangguh ini. Tapi Kyotaro mikir kalau Umemiya ngeledek orang terkuat di sekolah. Umemiya yakin kalau pasti ada perselisihan di antara murid-murid. Tapi dia ngira kalau mereka nggak bakal bikin onar di hari pertama. Kyotaro ngusahain buat nutupin fakta kalau mereka bikin onar di hari pertama. Jadi dia ngelap darah di wajahnya. Umemiya kemudian ngomong dengan serius dan dia ngasih tahu semua orang buat ngelindungin kota. Mereka diberi nama Bofurin, jadi mereka harus ngelindungin rakyat dan semua hal yang penting. Itulah satu-satunya peraturan sekolah. Jadi semua murid menerimanya. Sakura kaget karena orang ini bahkan gak ada di ruangan. Tapi semua orang sangat ingin mematuhi perintahnya. Dia nanya-nanya seberapa kuat petarung Umemiya. Sakura pengen kedua petarung itu berjabat tangan dan nunjukin pemahaman tentang masa muda dengan cara yang keren. Tapi dia nggak ngerasa kalau pertarungannya udah selesai. Mirai nanya kenapa muka Sakura jadi merah banget. Tapi Sakura malah ngebentak dia. Jadi Mirai ngingetin Kyotaro kalau Umemiya nggak pengen tahu kalau dia berantem sama teman sekelasnya. Mirai bilang ke Sakura kalau dia harus menghormati murid lain kalau dia pengen jadi yang terbaik. Kyotaro ngagetin semua orang pas dia nawarin buat berjabat tangan sama Sakura. Mirai ngebujuk Sakura buat cepet-cepet nerima jabatan tangan itu. Sakura siap-siap buat berjabat tangan dan ngingetin dirinya sendiri buat cuma ngegenggam tangan Kyotaro biasa aja. Sakura pasti ngerasain kesulitan yang serius karena dia harus ngingetin dirinya sendiri buat gak ngelempar tangan Kyotaro ke tanah. Sakura berjabat tangan sama Kyotaro. Tapi dia mikir kalau nyentuh orang di luar pertarungan tuh aneh banget. Semua orang seneng ngeliat mereka berjabat tangan dan mereka kagum karena Sakura berhasil ngalahin Kyotaro. Sakura kaget karena semua orang baik banget sama dia. Tapi dia sadar kalau hal itu udah terjadi sejak dia datang ke Furin. Sakura mikirin sesuatu. Tapi murid-murid lain cuma nanya-nanya apakah dia keselek. Sakura ikut ngerayain kebersamaan mereka dan dia nunjukin kalau dia nggak gampang keselek. Tapi dalam benaknya, dia mikir kalau dia nggak nyangka orang bisa begitu ramah. Saat itu, para murid disuruh keluar dan beberapa saat kemudian Sakura kaget karena mereka harus ngelukis grafiti. Sakura nggak ngerti kenapa mereka ngelakuin hal ini. Tapi Mirai bangga sama hasil lukisannya dan ngasih pujian ke dia. Sebelum mereka ngelukis grafiti, ada murid yang ngasih tahu mereka kalau mereka bakal kena masalah kalau ngelukisnya terlalu lambat. Butuh waktu hampir 8 menit buat mereka sampai keluar.
Dan Hiragi bilang kalau balita aja lebih cepat daripada mereka. Sakura ngasih tahu Nirei kalau dia ngeliat Hiragi pas dia nolongin Tachibana. Tapi Hiragi nguping pembicaraan mereka dan marah. Sakura nggak boleh bilang kalau Tachibana ada di sana. Dan Hiragi bilang kalau dia bakal kena masalah besar kalau Tachibana sampai ketahuan dalam bahaya. Hiragi ngancem bakal ngelakuin hal yang buruk kalau Sakura nggak dengerin dia. Tapi dia malah batuk darah. Hiragi minum obat perut dan bilang kalau dia nggak tahu kenapa Sakura datang ke sekolah ini. Tapi dia milih Sakura buat ceti bawahannya karena dia jago berantem. Nirei nanya-nanya gimana sih Hiragi itu. Jeti Sakura bilang kalau dia tuh orang aneh yang suka bikin dirinya stres sampai sakit perut dan harus minum obat gas kunten. Nirei rajin banget ngambil catatan tentang Hiragi dan bilang kalau dia ngelakuin itu karena Hiragi adalah salah satu dari 4 raja sekolah. Umamiya duduk di tahta paling atas dan di bawahnya ada 4 rajanya. Masing-masing raja itu basically kayak kapten selama 3 tahun di kelas tertentu. Hiragi nyuruh murid-murid buat ngebentuk kelompok dan tahun kedua atau ketiga yang jadi kaptennya. Dia bilang kalau mereka bakal patroli keliling kota. Hiragi jadi kapten kelompoknya Sakura yang isinya ada Nirei, So, dan Kyotaro. Kyotaro dan Sakura satu kelompok karena Umamiya nyuruh Hiragi buat awasin para petarung tinju yang suka bikin onar. Semua orang kaget pas Hiragi tahu tentang pertarungan itu. Dan Sakura bilang kalau dia cuma ngebelah diri. Hiragi harus misahin Sakura dan Kyotaro biar mereka bisa lanjut patroli. Sakura nanya kenapa mereka nggak sekalian ngegebuk anggota geng lain aja. Kan daripada cuma jalan-jalan doang. Tapi Hiragi bilang kalau tugas mereka bukan buat menyerang, tapi buat ngelindungin. Cukup sama mereka keliling kota pakai seragam Bofurin. Geng-geng kecil udah pada takut. Sakura ngerasa bosen. Tapi Hiragi bilang kalau cuma ngeliatin orang berantem juga gak ngasih kesenangan. Saat itu, Hiragi ngebantuin orang tua naik tangga. Ternyata, itu alasan kenapa mereka ngelukis grafiti. Mereka ngebantuin orang tua itu ngelukis grafiti karena itu juga salah satu tugas Bofuren. Setelah selesai, mereka dikasih makanan sebagai ucapan terima kasih. Hiragi paham kalau Sakura cuma pengen berantem dan semua anggota Bofuren lain juga sama. Tapi, mereka akhirnya sadar kalau ngebantuin orang lain juga ngasih kesenangan. Sakura mikirin hal itu sambil ngunyah cemilannya. Mereka sampai di terowongan dan Sakura ngeliat simbol anjing yang gak bagus. Nirei ngingetin Sakura buat ngomong yang hati-hati dan dia bilang kalau mereka udah sampai di perbatasan wilayah Bofuren dan tim lain. Di daerah ini, mereka punya aturan sendiri. Kayak negara yang beda. Kalau bikin onar di sana, bahaya banget. Simbol tim lain adalah kepala singa dan mereka percaya kalau kekuatan adalah segalanya. Simbol itu seharusnya ngebikin orang luar takut. Tapi Sakura malah suka sama moto mereka. Saat itu, mereka ngeliat beberapa murid SMA Bofuren dikejar sama anggota tim kepala singa. Jelas kelihatan kalau murid Bofuren itu gak bakal bisa ngelewatin rel kereta tepat waktu. Jadi Hiragi cuma nunduk karena dia gak bisa ngelakuin apa-apa. Tapi, semua orang kaget pas Sakura dan Kyotaro nyerang anggota tim kepala singa itu. Nirei takut banget karena mereka gak boleh ikut campur di wilayah kepala singa. Sakura bilang kalau murid Bofuren itu ada di tim mereka. Jadi Sakura dan Kyotaro ngasih tahu kalau anggota kepala singa yang mulai duluan. Sakura nguruhin Kyotaro buat pergi karena dia bisa ngurusin ini sendirian. Tapi Kyotaro gak mau dengerin omongan Sakura. Anggota kepala singa ngeledek temennya karena gampang banget dikalahin sama satu tendangan aja. Tapi Sakura malah mikir kalau mereka kejam banget karena mereka seharusnya satu tim. Saat itu, kepala singa ketakutan pas dia ngeliat ada yang dateng setelah ngeliat apa yang terjadi. Hiragi gak nyangka kalau orang ini dateng. Dan dia bilang kalau orang itu adalah orang kedua di tim kepala singa. Namanya Togama. Togami nanya apa yang terjadi dan ngesalam santai ke Hiragi pas Hiragi ngejelasin kalau orang-orang itu ngejar salah satu anak buah Hiragi. Sakura kesel banget sama sikap santai Togami. Tapi dia sadar kalau Togami lah yang berkuasa pas dia tahu kalau Sakura dan Kyotaro yang ngejatuhin anak buahnya. Anak buah Togami yang kalah marah ke Sakura dan Kyotaro karena mereka ngelanggar aturan dan nyerang di wilayah mereka. Tapi, Togami ngagetin semua orang pas dia ngepecahin botol di atas kepala anak buahnya. Togami gak peduli kalau itu di wilayah mereka atau bukan. Dia cuman peduli kalau anak buahnya kalah dalam pertarungan. Togami mukul anak buahnya terus-terusan dan bilang kalau kalah berarti lemah. Tim kepala singa gak suka sama anggota yang lemah. Jadi Togami terus mukul anak buahnya. Tapi, Hiragi ngehentiin Togami. Hiragi ngingetin Togami kalau anak buahnya itu bagian dari tim Togama. Tapi, Togami ngebenerin omongan Hiragi.
Dia ngelepas jaket tim kepala singa anak buahnya dan bilang kalau tim mereka nggak butuh orang lemah. Semua orang kaget sama kekejaman Togami. Tapi Sakura cuma ngerasa kalau Togami cacat. Dia mikir kalau tim kepala singa percaya kalau kekuatan adalah segalanya. Tapi Togami ngeliatin kalau ngalahin orang lemah gak bener-bener ngeliatin kekuatan. Sakura berdiri tegak di depan Togami. Kecewa karena dia ngira dia nemuin tim yang seru. Semua orang kaget pas Sakura ngelawan Togami. Dan si kepala singa yakin kalau Togami bakal bunuh Sakura karena ngomong apa yang dia katakan. Anehnya, Togami gak marah dan malah penasaran sama gaya rambut Sakura yang aneh. Togami juga gak suka sama cara bicara Sakura yang cepat dan serius dan ngasih tahu kalau itu ngeganggu dia. Togami bilang kalau dia udah ngambil keputusan dan ngejelasin kalau dia bakal ngalahin Sakura sampai babak belur pas waktunya tepat. Togami bilang dia udah ngafalin muka Sakura dan anak buahnya langsung pergi. Nirei panik dan bilang kalau Sakura dan Kyotaro mungkin aja bikin perang. Tenangkan Nirei dan tunjukin kalau Sakura gak mau Nirei kayak Hiragi. Hiragi stres banget sampai harus minum obat Gaskun 10. Dan Nirei ngingetin dia buat gak minum berlebihan. Nirei berharap Sakura gak ngepancing Togami dan ngira kalau Togami bakal ngebiarin mereka pergi setelah ditendang. Hiragi lebih tahu dan bilang kalau Togami mungkin orang yang paling gak suka orang lain masuk wilayahnya di tim kepala singa. Dia gak bakal ngebiarin hal ini begitu aja. Tapi apa yang udah terjadi udah gak bisa diubah. Hiragi ngagetin semua orang pas dia ngaku kalau dia seharusnya ngambil tindakan duluan dan minta maaf. Hiragi nyuruh murid SMA bernama Sasaki buat ikut sama mereka, biar mereka bisa lapor ke Umamiya. Umamiya, Sakura tahu kalau perut Hiragi beneran sakit sekarang. Jadi dia nanya-nanya apa Hiragi beneran takut lapor ke Umamiya. Umamiya dengerin pengumumannya dengan santai. Jadi Sakura nanya-nanya pria kayak apa sih dia sebenarnya. Mereka sampai di atap sekolah dan semua orang kagum sama keindahannya. Hiragi ngedekatin Umamiya dan Sakura bersiap buat ketemu orang terbaik di sekolah. Semua murid kaget pas Umamiya ternyata lebih semangat ngomongin tanamannya. Dia pengen ngadain barbeque bareng semua orang pas musim panas dan Sakura nanya-nanya apa pria ini beneran yang terbaik. Hiragi ngejelasin kalau mereka udah kena masalah serius. Dan semua cowok kaget pas Umamiya bilang kalau dia udah tahu. Tapi, masalahnya bukan kayak yang mereka kira. Karena masalah yang dibicarain Umamiya adalah mereka nggak punya cukup bibit tanaman buat ditanam. Hiragi ngusahain buat ngejelasin kalau masalahnya adalah tim kepala singa. Tapi Umamiya cuma nanya-nanya apa Hiragi pengen dia nanam cabai rawit. Anak-anak cowok tahu kalau mereka jelas-jelas beda pendapat. Tapi setidaknya mereka udah tahu penyebab perut Hiragi sakit. Sakura nggak percaya kalau pria ini yang terbaik. Tapi Kyotaro ngepaksa Sakura buat ngehormati Umamiya. Umamiya baru sadar kalau ada orang lain di sana. Jadi dia ngeliatin tanamannya ke semua orang. Hiragi kesel banget karena Umamiya nggak pernah dengerin dia. Dan Sakura ngeliat kalau semua tanamannya kelihatan sama. Hal ini tentu aja bikin Kyotaro marah. Dan Umamiya nyuruh dia buat ngeliat lebih dekat karena semua tanamannya beda-beda. Sakura sadar kalau Umamiya juga kayak gini kalau ngomong di pengeras suara. Dia emang agak konyol. Tapi suaranya aja udah cukup buat ngehibur semua orang. Sakura gak bisa ngeliat Umamiya sekarang. Jadi dia nanya-nanya apa yang bikin orang tertarik sama Umamiya. Sasaki gak tahan lagi dan ngejelasin apa yang terjadi. Dia ngejar pengutil dan gak sadar kalau dia udah masuk ke wilayah kepala singa. Dia dikejar sama anggota kepala singa. Tapi diselamatin sama Sakura dan Kyotaro. Sasaki ngagumin kalian berdua dan ngomong berlebihan. Dia ngerasa bersalah karena bikin keributan sama kepala singa. Jadi dia minta maaf. Umamiya gak tahu nama Sasaki. Tapi semua orang kaget pas Umamiya beneran ngasih makasih ke dia. Dia bilang kalau Sasaki udah ngelindungin masyarakat kota. Jadi dia gak perlu minta maaf. Dia janji bakal ngurusin sisanya. Umamiya balik lagi ke sikap santainya dan ngetawain gimana kepala singa pasti marah banget pas ditendang. Hiragi sakit perut banget dan minta maaf juga. Tapi Umamiya bilang kalau dia gak bisa tanggung jawab atas semua hal. Nirei setuju dan bilang kalau Sakura yang bikin masalah makin besar. Umamiya nanya apa Sakura berantem. Tapi Sakura jelasin kalau mereka bilang kalau kekuatan adalah segalanya. Tapi mereka sebenarnya cacat sih. Karena mereka ngegebukin orang yang lebih lemah. Semua orang ngeliatin dengan kagum pas Sakura gak nahan diri dan ngejelasin semuanya sendiri. Sakura takut dia bakal dihukum. Tapi dia kaget pas Umamiya setuju sama dia kalau kepala singa emang lagi gak bener akhir-akhir ini. Umamiya udah dengar apa yang Sakura lakuin di jalan utama. Dan ditambah sama apa yang dia lakuin hari ini. Umamiya cuma bisa ngasih makasih ke Sakura karena udah ngelindungin keluarga mereka.
Semua cowok bengong pas Umamiya ngebilang Sakura adalah adik barunya yang bisa diandalkan. Tapi Kyotaro jelas gak suka sama hal itu. Akhirnya Sakura sadar kenapa semua orang suka sama Umamiya. Karena Umamiya bikin dia ngerasa aman. Sakura gak tahu gimana ngerespon situasi kayak gini. Jadi dia lepasin tangannya dan nanya-nanya siapa yang jadiin dia kakaknya. Tapi Umamiya gak masalah. Karena dia anggap semua orang di kota itu adalah keluarga. Saat itu Haragi nerima telepon dari cowok bernama Kaji. Tapi dia hampir gak bisa ngomong dan cuma bilang kepala singa. Langsung aja, pemimpin kepala singa minta perhatian mereka. Dia nyeret Kaji di belakangnya dan ngenalin dirinya sebagai Choji. Dia manggil Umamiya khusus dan untuk mereka buat bertengkar. Nirei panik banget pas dia ngeliat pemimpin mereka datang. Sakura di sisi lain mikir gimana Tagami bisa jadi orang kedua. Dan dia jadi semangat pas dia sadar kalau pemimpin ini pasti lebih kuat darinya. Sakura kaget banget pas dia ngerasain kekuatan yang menakutkan. Dia ngeliat Umamiya lagi ngegemesin diri. Tapi dia nggak tahu perasaan apa itu. Semua cowok keluar. Tapi Umamiya nyuruh mereka semua buat tim di belakang. Sakura marah dan bilang kalau dia pengen ikut berantem. Tapi Umamiya jadi serius banget dan cuma bilang kalau dia gak bakal ngulangin hal yang sama lagi. Sakura kaget dan sadar kalau kakinya nggak bisa gerak lagi. Umamiya berubah total. Jadi Sakura nanya-nanya apa ini beneran cowok yang sama. Umamiya ngasih tahu Choji kalau dia nahan salah satu anggotanya. Dan semua orang kaget karena Choji malah senyum-senyum aja. Umamiya emang bisa seram banget. Jadi mereka nanya-nanya gimana gilanya Choji. Choji malah semangat banget buat ngajak duel. Dia bilang kalau mereka yang mulai duluan. Jadi gak boleh mundur. Umamiya ngakuin kalau memang mereka yang mulai duluan. Tapi dia bilang kalau Choji udah ngelakuin banyak hal yang gak benar. Dia udah mukul beberapa anggota Umamiya. Jadi Umamiya ngerasa kalau mereka udah sama-sama. Choji ngeliat sekeliling. Jadi Niri kaget karena Choji nerima jawaban itu. Umamiya nyuruh Choji pergi. Tapi semua orang kaget pas Choji malah nyerang. Umamiya gampang banget ngeblokir serangan itu dan bilang kalau Choji gak sabar kayak biasanya. Choji ngomong kalau dia mulai duel baru. Jadi sekarang giliran Umamiya yang nyerang. Umamiya nanya kenapa Choji pengen banget berantem. Tapi semua cowok gak percaya pas Choji bilang kalau ini bukan cuma tentang berantem. Dia pengen ngejatuhin Umamiya. Choji bilang kalau dia bosan banget jadi pemimpin di Lion's Head. Umamiya juga pemimpin di urutan kedua. Tapi dia kelihatan selalu seneng-seneng aja. Choji ngerasa itu gak adil. Jadi dia pengen ngambil alih urutan kedua itu. Niri ngira Choji udah gila. Tapi Umamiya kayaknya tahu sesuatu. Dia ngerti kalau ini pasti berat buat Choji. Tapi Choji gak ngerti apa yang diomongin Umamiya. Saat itu, Choji kaget pas anggota lain datang. Dan ini nyebabin kedua urutan urin maju. Togami ngeledek Sakura dan ngasih dia julukan Shaggy. Umamiya ngusahain buat ngehentiin mereka. Tapi Sakura jelasin kalau meskipun dia gak mau ikut campur duel, dia gak bisa diem aja dan ngeliat urutan lain ngegebuk mereka semua. Jawaban Sakura bener-bener ngagetin. Tapi Umamiya malah seneng denger jawaban itu. Choji pengen semua orang pergi biar dia bisa langsung berantem sama Umamiya. Tapi Togami bilang kalau itu gak mungkin lagi. Dia nunjuk ke sekolah. Dan kita ngeliat semua murid Furian marah dan siap berantem. Niri panik karena keadaan bisa jadi kacau banget. Tapi Umamiya nyuruh semua orang buat tim. Umamiya setuju buat duel 1 lawan 1 sama Choji. Kalau Choji nyuruh anak buahnya pergi. Salah satu anak buah Choji ngeledek Umamiya karena takut berperang. Tapi Kiyotaro ngingetin dia buat jaga omongannya. Pria itu terus ngeledek. Tapi pria berkepala singa lainnya bilang kalau Kitara adalah salah satu orang di jembatan. Jadi Togami ngeledek cara orang itu ngomong. Dan Togami menenangkan semua orang. Semua orang kaget pas Togami ngajakin duel untuk hari lain karena hari udah gelap. Alasannya cukup jahat. Karena dia bilang kalau susah ngelihat orang dihantam di malam hari. Dia nanya apa Sakura setuju. Tapi Sakura bilang kalau mukanya lah yang bakal dihantam. Choji tahu kalau dia dan Umamiya sama-sama benci satu sama lain. Jadi dia ngajakin semua orang buat duel rama-rama. Dia gak pengen berantem sampai mati. Tapi dia malah pengen banyak duel 1 lawan 1. Togami setuju. Jadi mereka mutusin Umamiya bakal duel sama Choji. Sakura bakal duel sama Togami. Kitara bakal duel sama si Pirang. Dan seterusnya. Umamiya ngerasa kalau dia duel sama Choji aja udah cukup. Tapi Sakura dan yang lain pengen ikut duel juga. Mereka bertiga semangat banget. Jadi Hiragi gak percaya sama anak baru tahun ini. Salah satu anggota Lion's Head lainnya minta izin buat ikut duel. Dia ngajak Hiragi duel. Dan Hiragi kaget karena dia kayaknya kenal sama cowok itu yang namanya Sako. Hiragi yang biasanya tenang langsung marah.
Dan dia minta maaf ke Umamiya karena dia mutusin buat ikut duel. Duelnya udah diputusin. Jadi mereka setuju buat mempertaruhkan tim mereka. Duelnya bakal besok. Jadi Nirei panik. Sakura nyuruh dia tenang. Tapi Nirei bilang kalau ini semua salahnya. Tachibana nyuruh dia makan karena stres gak bakal ngubah apa-apa. Tapi Nirei gak bisa tenang. Dia takut apa yang bakal terjadi kalau Umamiya kalah. Tapi Kitara marah dengar pemikiran itu. Tapi kalau Umamiya kalah, Lion's Head bakal nyerbu Bofurin. Dan Bofurin mungkin gak bakal ada lagi. Tachibana sekali lagi ngingetin Nirei kalau stres gak bakal ngubah apa-apa. Dan ngingetin dia kalau orang-orang Bofurin gak lemah. Sakura pengen pergi setelah habis makan. Tapi Nirei bilang kalau dia gak ngabisin sayurnya. Dan yang lebih penting lagi, Umamiya dan Hiragi belum datang. Mereka telat. Tapi Nirei jelasin kalau mereka harus ngasih semangat ke semua orang yang siap berdarah. Sakura nanya kenapa mereka ketemuan di kafe ini. Dan Nirei jelasin kalau udah tradisi Bofurin buat datang ke sini sebelum berantem. Saat itu Umamiya datang. Dan dia ngasih pujian ke Tachibana. Dia bahkan ngeliatin tanamannya ke Tachibana. Dan bilang kalau dia suka banget sama Tachibana. Sakura nanya apa Tachibana pacarnya. Tapi semua orang bilang kalau dia idiot. Umamiya bilang kalau Tachibana adalah adik perempuannya. Tapi dia jelasin kalau bukan itu juga. Ternyata mereka dibesarin di situasi yang sama. Dan Umamiya mulai ngebilang Tachibana saudara kandungnya. Tachibana lega pas Sakura gak cemburu. Tapi Sakura kaget pas tahu kalau Tachibana seumuran sama dia. 16 tahun. Dia ngerasa Tachibana dewasa banget. Jadi dia ngira Tachibana udah 20-an. Kyotaro tahu kalau Umamiya gak suka obrolan ini. Jadi dia ngakhirinya. Umamiya kemudian ngagetin Sakura cuma dengan setuju kalau Tachibana emang udah dewasa. Hiragi kemudian ngejelasin kalau Umamiya ngelindungin Tachibana kayak orang gila. Dan bakal bahaya banget kalau Umamiya tahu dia kenapa-kenapa. Hiragi gak makan. Jadi dia ngejelasin kalau dia cuma mikirin Lion's Head. Sakura nanya apa dulu mereka beda. Jadi Hiragi ngejelasin kalau dulu mereka cuma percaya kekuatan. Mereka cuma peduli sama petarung yang kuat. Dulu sih mereka emang banyak yang suka ngamuk. Tapi mereka gak bakal ngegebuk anak SMA. Dulu sih kedua Yurin pernah berantem gede sama mereka. Itu pertarungan yang seru banget. Tapi Hiragi ngerasa itu aneh dan puas. Tapi semenjak Choji yang ngepimpin, banyak rumor jelek yang beredar. Dia dengar kalau Choji sering banget berantem di mana-mana. Dulu sih Choji dan Togami adalah simbol kekuatan yang selalu ngepeduliin tim mereka. Jadi Hiragi nyesal kalau ada yang bikin mereka berubah. Umamiya curiga kalau itu semua gara-garanya cowok bernama Tomiyama. Umamiya ngejelasin kalau mereka mungkin bakal tahu lebih banyak besok. Tapi Sakura ngingetin kalau besok mereka bakal berantem. Dia ngira gak bakal banyak obrolan. Tapi Umamiya ngejelasin kalau perkelahian itu juga percakapan. Pukulan adalah bahasa yang kadang-kadang lebih ngena daripada kata-kata. Tapi itu mungkin cuma berlaku buat cowok kayak mereka. Malam udah mau kelar. Jadi Sasaki ngasih makasih ke semua orang karena udah nyelamatin dia dan ngarepin mereka menang di pertarungan. Semua orang nerima permintaan maafnya. Tapi Sakura ngejelasin kalau dia gak ngelakuin apa-apa buat nyelamatin Sasaki. Tachibana ngebilang dia bodoh dan nyuruh dia ngomong sesuatu yang keren kayak serahkan padaku. Ini ngingetin Sakura sama apa yang Umamiya bilang. Jadi dia ngomongin kalimat itu juga. Keesokan harinya, kedua Yurin datang ke terowongan dan masuk ke wilayah Lion's Head. Sakura mikir kalau ini pertama kalinya dia berantem buat orang lain. Dia nggak tahu kenapa. Tapi dia ngerasa lebih kuat daripada sebelumnya. Choji ngegebut mereka di wilayahnya dan Umamiya ngejelasin kalau mereka siap. Choji semangat banget nganterin mereka ke suatu tempat. Jadi kedua Yurin ngikutin dia. Dalam perjalanan, Sakura ngeliat kalau tempat itu penuh sama bar. Nirei ngejelasin kalau tempat ini emang ramai banget di malam hari. Tapi juga bahaya banget. Sakura nanya ke Nirei ngapain dia di sana. Karena dia gak ikut duel 1 lawan 1. Nirei ngejelasin kalau dia anggota Yurin. Dan meskipun dia gak bisa ngelindungin orang lain kayak Sakura dan yang lain, dia pengen bisa ngelindungin dirinya sendiri. Nirei minta izin buat belajar dengan ngeliat pertarungan. Sakura marah dan bilang ke Nirei buat ngelakuin apa aja yang dia mau. Tapi dia tahu kalau Sakura sebenarnya bangga sama Nirei. Hiragi kesel sama mereka berdua dan ngarepin mereka minimal gugup dikit pas mau berantem. Umamiya ngingetin Hiragi buat santai dan bilang kalau murid baru mereka emang jago banget. Choji nganterin mereka ke tempat yang lebih dalam. Dan Togami ngeresmin kedatangan mereka di Orion, sarang rahasia Lion's Head. Nirei ngebaca buku infonya dan ngejelasin ke yang lain kalau sarang Lion's Head adalah bioskop bernama Orion yang bangkrut. Sekarang mereka ngebilang tempat itu Ori yang artinya sangkar.
Mereka semua masuk ke bioskop itu. Dan anggota Lionshead bersorak pas diumumin kalau para petarung bakal masuk ke arena. Kerumunannya ramai banget dan gak bisa diatur. Jadi Nirei takut banget. Sekarang dia ngerti kenapa dia dijuluki kandang binatang. Nirei mulai nanya-nanya apa mereka bisa pulang ke rumah atau bahkan masih hidup. Sakura ngeliat Nirei dan ngingetin dia kalau dia ada di sana buat belajar. Dia nyuruh Nirei buat ngeliat ke depan dan Nirei balik fokus ke pertarungan. Choji ngumumin kalau waktunya berantem dan Umamiya bilang kalau Choji emang udah ngubah semua ini jadi pertunjukan. Umamiya bilang ke temen-temennya kalau meskipun ini udah jadi acara besar, pertarungan yang paling penting adalah duelnya sama Choji. Kemenangan atau kekalahan mereka gak penting. Jadi mereka harus santai pas naik ke atas panggung. Sakura gak setuju sama Umamiya dan bilang kalau mau penting atau gak, dia gak mau kalah. Yang lain setuju. Dan Umamiya seneng banget karena mereka bisa diandalin. Choji pengen duluan duel sama Umamiya. Tapi gak mungkin mereka ngebiarin kapten duluan. Cowok pirang itu pengen duluan dan bilang kalau Kyotaro udah ngeliatin dia pakai tatapan tajam sepanjang waktu. Semua orang setuju dengan rencana itu. Jadi mereka menuju ke panggung. Sakura ngingetin Kyotaro kalau mereka masih punya masalah yang harus diselesaikan. Tapi kalau dia kalah dari orang-orang lemah kayak gini, Sakura gak mau ngelawan dia lagi. Kyotaro tim aja kayak biasanya dan langsung ke panggung. Nama cowok pirang itu Arima. Dan Nirei ngeliat infonya di buku kecilnya. Arima dikenal sebagai pemukul yang kuat karena dia bisa ngepatahin beberapa tulang rusuk orang lain cuma dengan satu pukulan. Jadi Nirei ngasih tahu Kyotaro buat gak khawatir. Karena Kyotaro juga jago banget. Umamiya malah ngagetin mereka dengan bilang kalau Arima dan Kyotaro gak sebanding sama sekali. Di atas panggung, Arima kesel banget karena tatapan Kyotaro. Dia ngelakuin trik kotor buat ngalihin perhatian Kyotaro dengan pura-pura ada sesuatu yang salah sama Umamiya. Arima memanfaatkan kesempatan itu buat nyerang. Dan dia ngebilang Kyotaro idiot karena ngalihin pandangannya pas berantem. Sakura tahu kalau Kyotaro gak bakal kena tipuan itu. Kyotaro cuma ngumpulin amarahnya. Dan dia langsung ngelemparin Arima. Dia ngebilang Arima idiot dan ngingetin dia buat lebih hormat pas nyebut nama Umamiya. Arima langsung pingsan. Tapi Sakura malah kecewa karena Arima ternyata lemah banget. Orang-orang Lionshead gak percaya kalau Arima kalah gampang. Dan mereka nanya siapa cowok tahun pertama yang takut sama busur itu. Nirei ngejelasin kalau Kyotaro cuma butuh satu pukulan. Dan anggota Lionshead mulai khawatir. Choji malah seneng banget ngeliat Kyotaro yang kuat. Orang-orang yang takut sama busur ngeliat ke arah mereka. Dan mereka ngeliat Togami yang fokus banget. Choji pengen langsung berantem sama Kyotaro. Tapi Togami nyuruh dia nunggu gilirannya. Nirei shock banget ngeliat reaksi mereka. Mereka gak peduli sama yang kalah dan malah memuji lawannya. Nirei semakin yakin kalau ada yang gak beres sama orang-orang ini. Umamiya ngejelasin kalau Kyotaro emang kuat banget. Jadi wajar kalau dia gak kenapa-kenapa meskipun dipukul di wajahnya. Nirei masih kaget ngeliat Kyotaro. Tapi Sakura gak kaget karena dia udah pernah berantem sama Kyotaro. Yang lain senang ngeliat kalau Sakura akhirnya ngerima kekuatan Kyotaro. Tapi Sakura malu banget buat ngakuinnya. Pas mereka lagi debat, Umamiya ngeliat ke arah pemimpin Lionshead. Choji nanya gimana Togami bakal ngalahin Kyotaro kalau dia harus berantem sama dia. Umamiya ngeliatin Togami dengan serius. Bahkan sampai gak ngejawab pertanyaan Choji. Keseriusan Togami bikin Choji semangat buat berantem lagi. Jadi dia nyuruh anak buahnya buat ngelanjutin duelnya. Orang-orang Lionshead bosen nyeret Arima. Jadi mereka mutusin buat ngelempar Arima dari atas panggung ke tanah. Mereka ngeledek Arima karena lemah banget dan nendang tubuh Arima yang gak sadarkan diri. Dan itu bikin Nirei marah ngeliat kelakuan mereka yang kejam. Nirei makin takut pas Sakura nyuruh kedua cowok itu diem. Dia gak mau lagi dengar mereka ngomong tentang ngabi ke kekuatan. Dan dia malu dengar omongan pengecut kayak mereka. Jadi dia ngajakin Nirei buat berantem dan nunjukin kalau anak-anak kayak mereka gak bakal ngerti sampai mereka kalah. Orang-orang Lionshead marah dan nanya apa mereka mau berantem. Tapi kemarahan mereka berubah jadi ketakutan pas Choji ngomong dengan serius nyuruh mereka mundur karena mereka gak sebanding sama Sakura dan Nirei. Sakura pengen banget berantem lagi. Tapi So ngomong kalau giliran dia yang bakal berantem sama anak pendiam itu. Jadi dia ngeliat lawannya yang kelihatan stres. Jadi mereka harus berolahraga. Nama anak itu Kanuma. Dan semua anggota Lionshead ngasih semangat ke dia. Pas So bersiap buat berantem. Dia ngomong kalau dia ngira Sakura bodoh karena pengen ngambil posisi teratas. Sakura marah, tapi So jelasin kalau dia salah. Dia ngira omongan Sakura kosong dan gak ada artinya. Tapi dia sekarang tahu kalau Sakura sebenarnya punya nyali.
Jadi dia ngerasa Sakura itu keren, dan dia bakal ngelakuin yang terbaik buat nimbangin Sakura. Sakura bingung harus ngomong apa. Jadi dia nyuruh So buruan naik ke atas panggung. Nirei ngeliat informasi tentang Kanuma di bukunya. Tapi Sakura lebih tertarik buat ngeliat So. Nirei jelasin kalau So terkenal kuat di sekolah menengah. Sakura tahu itu cuma dengan ngeliat So. Tapi sayang, Nirei belum tahu banyak tentang So. Hiragi bilang kalau dia sering dengar tentang So. Tapi dia juga gak tahu detailnya. Sama kayak Umamiya. Dia tahu dari awal kalau So itu orang yang baik. Di atas panggung, Kanuma ternyata marah banget pas ngeliat Arima kalah. Dia ngomong kalau dia udah kenal Arima dari kecil, dan mereka selalu saling dukung. Dia bilang kalau Arima gak pernah ngeluh kalau dia kalah, dan dia ngira Arima cuma ngeluh pas kalah karena itu sikap anak kecil yang gak sabaran. So ngeledek Kanuma kayak ngomong ke anak kecil, dan Sakura ngerasa kalau So gak meco sama sekali. Ejekan So bikin Kanuma nyerang. Tapi semua orang kaget pas So gampang banget ngindar. Semua orang ngeliat So terus ngeledek Kanuma dan bilang kalau mereka harus bertingkah kayak orang dewasa. Kanuma kaget banget karena gak ngerti gimana So bisa ada di belakangnya secepat itu. Dia nyerang lagi dengan lebih cepat, tapi dia malah dilempar ke tanah. Kanuma nyerang lagi dan lagi, tapi dia selalu gagal. Dan dia makin frustrasi karena So terus ngeledek dia. Nirei kagum banget ngeliat So yang bikin lawannya kayak ngejatuhin diri sendiri. Penonton kesel banget sama Kanuma dan nyuruh dia buat berhenti dipermainkan. Kanuma ngira mereka nggak tahu gimana rasanya kalah terus, dan dia pengen mereka ngerasain sendiri. Umamiya sadar kalau So bukan orang biasa, dan Sakura bilang kalau So nggak ada setitik pun kebaikan. Dia malah kejam karena ngejek dan ngebohongi lawannya yang lebih lemah. Kanuma makin hancur pas So ngejelasin kalau dia jauh lebih jago daripada Kanuma. Kalau Sakura jadi Kanuma, dia pasti pengen mati aja. Tapi tentu aja dia nggak bakal kayak gitu. Hiragi kaget ngeliat So yang pengen ngebuktiin sesuatu di pertarungan ini. Dan Umamiya ngira kalau So terpengaruh orang lain. Nirei juga ngeh kalau So pengen nimbangin Sakura. Melihat pertarungan So, Sakura jadi mikir gimana caranya biar So mau ngobrol serius sama dia. Pertarungannya terus berlanjut, dan makin jelas kalau So cuma main-main sama Kanuma. Dia gampang banget ngindar dari semua serangan Kanuma, dan ngejatuhin dia lagi. Penonton udah ngebenci Kanuma, dan dia makin panik pas ngeliat Choji tidur pas ngeliat pertarungannya. Yang lebih parah lagi, Togama gak terkesan sama pertarungannya. Dan dia ingat apa yang terjadi sama orang lemah di bawah jembatan. Kanuma panik banget dan jantungnya berdebar kencang. Dia akhirnya nekat nyerang, tapi So gampang banget lawannya. Kanuma kaget pas So bilang kalau dia udah tahu apa yang ada di kepalanya. So ngira Kanuma lagi bayangin kalau dia sekuat So. So bilang kalau imajinasi adalah kunci buat jadi dewasa. Kanuma takut banget, tapi dia tegar dan bilang kalau dia siap buat langkah selanjutnya. So ngejelasin kalau Kanuma butuh satu hal lagi buat ngewujudin imajinasinya. Kanuma mau nyerang lagi, tapi So nyuruh dia berhenti. Togami kemudian nyuruh So buat ngehentiin pertarungan. Kanuma bingung kenapa, dan Togami bilang kalau dia udah cukup dipermalukan. Togami ngerasa salah ngomong, dan ngejelasin kalau Kanuma gak bakal bisa dipermalukan lagi karena dia udah dikeluarkan dari Lion's Head. Ini adalah mimpi buruk Kanuma, dan imajinasinya jadi kenyataan. Jadi pelajaran terakhirnya adalah jadi dewasa berarti bisa merasakan apa yang orang lain rasain. Buat bisa ngerasain itu, dia butuh imajinasi dan pengalaman. Kanuma sedih, tapi dia bersyukur karena dia bisa belajar sesuatu. Sekian cerita dari gue. Kalau kalian suka cerita ini, tolong subscribe ke channel gue ya. Terima kasih.